Seorang warga Purworejo, Jawa Tengah ditemukan tewas di kandang kambing di belakang rumahnya. Korban dibunuh oleh menantunya karena sakit hati karena diduga sering ditegur soal judi online. Ya, saudara, seorang pemuda di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan sejumlah luka tikaman. Pelaku tega membunuh korban karena ingin menguasai harta korban untuk membayar utang akibat kecanduan judi online. Gagal mencari uang untuk bermain judi online, pria di Jambi tega membunuh temannya sendiri. Korban ditemukan dalam kondisi terbungkus karung. Kalau kita membahas tentang masalah besar yang ada di negara kita, salah satunya itu adalah masalah judi online. Judi online udah makan banyak korban. Bahkan korbannya itu lintas generasi. Mulai dari yang tua, muda, bahkan anak di bawah umur sekalipun. Dan kerugian negara yang ditimbulkan akibat judi online ini itu mencapai ratusan triliun. Bayangin uang yang seharusnya berputar secara ekonomi di negara justru malah masuk ke luar negeri karena pusat dari perjudian ini berasal dari luar negeri. Mirisnya di Indonesia, judi online ini malah mendapat benefit dengan adanya orang yang mempromosikan judi online ini, mulai dari streamer, artis, bahkan hingga oknum yang bekerja di pemerintah. Oleh karena itu, ruang bisnis gak setuju kalau mereka adalah korban, tapi mereka itu adalah pelaku. Tapi di sini ruang bisnis gak bisa nyalahin para pelaku yang memainkan judi online ini, karena para pelaku memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Nah, tapi dari banyaknya pelaku permainan ini, yang disalahin selalu satu, yaitu pemerintah. Nah, di video kali ini ruang bisnis akan membahas siapa sih sebenarnya orang yang paling bersalah di masalah kali ini. Karena menurut kami, ada sosok yang paling berpengaruh di permainan judi online ini. Dan kita bakal bedah tuntas alasan-alasan di balik maraknya judi online di Indonesia. Judi itu sebuah sensasi. Di judi itu lo ada rasa deg-degannya, ada bentuk euforianya, ada bentuk kecewanya. Kita semua setuju kalau bermain judi online itu adalah tindakan opsional. Kita bisa pilih mau melakukan atau enggak. Jadi permainan ini bukan sebuah permasalahan yang menimpa kita begitu saja. Kita punya kendali atas diri kita buat tidak memainkannya. Nah, berarti kalau logikanya seperti ini, kita bisa tahu kan siapa sosok yang menjadi akar permasalahannya? Ya, diri kita sendiri. Karena hal tersebut itu tergantung mentalitas orang masing-masing. Dan kami percaya kalau orang yang suka bermain judi itu karena memang mentalitasnya adalah seorang penjudi. Dan untuk memberi jera ke mereka, itu hal yang susah. Kalau mereka belum merasakan, rumah tangganya hancur, keluarga berantakan, jatuh miskin dan gak punya uang sama sekali. Tapi ada juga orang yang sudah mengalaminya, tetap nekat melanjutkan kebiasaannya, hingga menghalalkan berbagai cara. Dan itu memicu tindak kriminal. Mirisnya, orang-orang yang bermain judi online ini rata-rata berada pada umur 17 hingga 20 tahun, yang dimana usia tersebut termasuk usia produktif yang seharusnya mereka yang menggerakkan perputaran ekonomi di Indonesia. Tapi malah sebaliknya, akibat ulah mereka, total kerugian negara capai triliunan rupiah. Ruang bisnis hanya bisa menyimpulkan bahwa solusi dalam permasalahan ini sebenarnya ada pada diri para pemain. Mereka yang harus sadar kalau permainan ini berbahaya dan merugikan mereka. Tapi balik lagi, kalau mereka belum merasakan dampaknya sendiri,
mereka tidak akan berhenti, karena mereka sendiri memiliki mentalitas penjudi, yang yakin kalau merekalah satu-satunya yang bisa kaya dalam permainan ini. Kami juga setuju bahwa pemerintah juga seharusnya ikut andil dalam permasalahan ini, karena merekalah yang dapat izin akses lebih luas dan tanggung jawab dalam melindungi masyarakatnya. Tetapi walaupun upaya pemerintah sudah memblokir ratusan situs, kalau mereka emang memiliki mentalitas penjudi, pasti apapun bisa mereka jadikan bahan judi. Bahkan tebak-tebakan besok hujan atau tidak aja bisa dijadikan bahan judi buat mereka. Lantas apa saja yang membuat mereka melakukan permainan judi ini? Kita gak bisa pungkiri kalau di zaman sekarang kemajuan teknologi sangat berdampak bagi manusia. Dan tentunya ini menjadi alasan kenapa para pemain judi itu dapat meningkat, karena kemudahan mereka dalam mengakses situs-situs judi online, baik dalam negara maupun ke kancah internasional. Nah, kekurangan dari masyarakat kita tuh selalu ingin dikasih enak, tapi secara instan. Makanya banyak yang dikecewain karena terlalu gampang buat ngasih harapan. Contohnya ketika kita melihat teman kita main judi online, menang sekali, langsung kepikiran kalau ini bisa jadi solusi cepat buat dapat uang. Padahal, kalau dilihat lebih jauh, judi online itu jauh lebih banyak rugi daripada untungnya. Itu hanya cara marketing biar orang terus main, tapi ujung-ujungnya malah bikin ketagihan dan akhirnya rugi. Yang terakhir, karena memang motif mereka melakukan permainan ini beda-beda. Dari banyaknya masyarakat yang bermain judi online, pasti kebanyakan alasan mereka masalah ekonomi. Mereka gak kuat hidup miskin. Oleh karena itu, mereka berharap dengan menggantungkan nasib mereka satu-satunya di permainan ini, yang padahal mereka sendiri tahu kalau permainan ini sudah disetting. Tapi balik lagi, mereka punya keyakinan kalau mereka salah satunya orang yang beruntung di permainan ini. Jadi walaupun memang peran pemerintah itu sangat penting untuk memberantas judi online yang telah memakan banyak korban, kita juga perlu mengevaluasi diri kita sendiri. Karena banyak orang yang teriak-teriak supaya pemerintah tegas terhadap para pelaku judi, tapi mereka sendiri kadang masih suka taruhan sepak bola atau game online sekalipun. Jadi apa bedanya mereka dengan para pemain judi online? Hanya saja beda media. Jadi maraknya judi online, itu cuma medianya aja. Kebetulan aja ada judi online. Semua tetap tergantung mentalitas kita. Nah, kalau menurut kalian gimana guys? Kalau ada pendapat lain silakan tulis di komen ya.